Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami yang beranggotakan Aditya Mahendra Zakaria dengan NIM 13011184388 dan teman saya Raffi Anandita Wicaksono dengan NIM 13011184171 dan teman saya satu lagi Vijay dengan NIM 13011180351. Di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas besar mata kuliah fisik komputer. Baik, akan kami mulai terlebih dahulu. Next. Untuk problem statement akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Raffi. Oke, terima kasih Adit. Untuk problem di sini kami membuat program ini dikarenakan pada saat ini sudah terjadinya wabah COVID-19 di seluruh dunia. COVID-19 sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik itu aspek ekonomi, aspek sosial, maupun budaya. Sumber utama penularan COVID-19 ini berasal dari droplet atau percikan pernafasan yang dikeluarkan manusia pada saat berbicara, batuk, bersin, maupun aktivitas yang dilakukan oleh mulut. Salah satu cara pencegahan COVID-19 ini yang cukup efektif yaitu dengan penggunaan masker. Penggunaan masker wajah telah menjadi kewajiban saat akan menjalani aktivitas di luar rumah. Namun tidak sedikit masyarakat yang masih tidak mematuhi protokol kesehatan dengan mengabaikan penggunaan masker. Nah, tujuan dari program ini adalah kami akan mengembangkan sistem deteksi masker wajah yang dapat mengenali wajah tidak bermasker dan juga wajah yang bermasker secara real time untuk dapat meningkatkan penerapan protokol kesehatan. Bisa di next. Lalu untuk technical challenge-nya yaitu kami menggabungkan model yang ditrain dengan metode pendeteksi. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya Aditya. Silakan. Nah, baik, terima kasih Raffi. Untuk yang relator box, untuk karya yang telah dibuat sebelumnya mengenai penelitian ini dengan judul Sistem Pendeteksi Penggunaan Masker Sesuai Protokol Kesehatan COVID-19 menggunakan metode Deep Learning yang dilakukan oleh Rudy Hermawan dan kawan-kawan. Menggunakan metode CNN, dari hasil pengujian yang mereka lakukan itu diperoleh posisi pengambilan gambar sangat berpengaruh terhadap nilai akurasi, sampai di angka 40%. Untuk penelitian selanjutnya itu dilakukan oleh Iwayan Suartika. Pada penelitian ini dilakukan uji coba pada citra data Caltech 101 dengan kategori unggas, dan sisanya krokodil dan cougar. Dari hasil penelitian ini diperoleh CNN cukup handal untuk menentukan klasifikasi sebuah objek dengan nilai akurasi 20-50%. Baik, next. Untuk your approach and result akan dijelaskan oleh Vijay Jeza. Silakan Vijay. Oke, baik, terima kasih Adi, terima kasih Raffi. Nah, di sini kita masuk ke dalam your approach and results di mana ada dataset yang kami gunakan itu diperoleh dari Kaggle yang terdiri dari kumpulan gambar wajah yang menggunakan dan tidak menggunakan masker. Nah, data tersebut sebelumnya juga telah dilakukan split data dan menghasilkan 2 buah folder. Folder pertama itu data training yang dimana di dalamnya terdapat data with mass sebanyak 1526 dengan format JPG dan PNG. Lalu kemudian ada data without mass sebanyak 1554. Kemudian pada folder data validation di dalamnya terdapat data with mass sebanyak 406 citra wajah yang menggunakan masker dan without mask sebanyak 376 gambar citra yang tidak menggunakan masker. Kemudian di sini metrik evaluasinya kami melakukan train sebanyak 5 epoch dan mampu menghasilkan nilai akurasi terbesar yaitu 0,928 atau sebesar 93% dengan akurasi validasi sebesar 0,962 atau 96%, dan ini perolehan grafiknya yang dibangun dari epoch serta perolehan akurasi yang didapat. Di sini dapat dilihat bahwa
melakukan train pada datasetnya tersebut tidak terjadi overfitting maupun underfitting. Kemudian saya akan melakukan demo. Oke. Nah, ini dia fast dataset yang kita ambil dari Kaggle, berasal dari sini dan juga dari sini. Kemudian saya menggunakan Jupyter Notebook untuk melakukan pembangunan kodenya seperti ini, dan bisa dilihat ini dia tadi perolehan akurasinya, dan kami metriknya di sini hanya menggunakan akurasi ya, metrik akurasi. Kemudian langsung kita run. Ini dia OpenCV-nya. Mungkin sedikit menambahkan dari awal, OpenCV itu Open Source Computer Vision Library, itu software yang ditujukan untuk pengolahan citra dinamis secara real time. Nah, penerapannya itu dengan menggunakan basis kamera komputer, jadi seperti ini ya. Nah, ini menggunakan webcam komputer saya. Nah, terus kamera komputer itu diarahkan pada wajah kita dan mampu membaca apakah wajah tersebut menggunakan masker atau tidak menggunakan masker. Nah, citra wajah ini dikonversi dari analog ke digital lalu diolah menjadi karakter sehingga menjadi data yang bisa dijadikan sebagai informasi penting. Jadi intinya tuh OpenCV ini bersama Python, pemrograman bahasa Python yang kita gunakan itu dimanfaatkan untuk mengolah image atau video, tumpukan frame atau image. Nah, ini saya tidak menggunakan masker ya. Dan di sini saya sudah memiliki masker. Saya akan aplikasikan pada wajah saya, dan ya ini hasilnya. Kalau menggunakan masker itu labelnya adalah menggunakan masker dan hijau. Namun jika tidak menggunakan masker, merah. Seperti itu. Oke, mungkin dilanjut ke slide lagi. Saya kembali ke slide. Tunggu. Oke, ini ada broader impact ya, terakhir. Jadi sistem kita itu bermanfaat dalam membantu melakukan dan memudahkan disiplin dalam penggunaan masker ya. Lalu selanjutnya pada what can others learn from it, or how can they apply it to solve their problems, itu sistem yang kami buat ini mampu melakukan deteksi citra wajah menggunakan masker ataupun tidak menggunakan masker secara real time. Nah, model ini juga ditrain dan menggunakan bantuan metode OpenCV tadi. Selanjutnya pada what are the limitation of your work atau batasan masalah pada sistem kita, itu sistem ini masih perlu dataset yang lebih banyak, dan kita cuma memiliki 2 label deteksi saja, yaitu menggunakan masker atau tanpa menggunakan masker, seperti itu. Jadi belum ada deteksi yang apakah masker tersebut tidak pada posisinya atau jenis masker apa, seperti itu. Lalu yang terakhir ya, for future improvement ke depannya, kami berharap bahwa sistem ini dapat dikembangkan dengan cara memperbanyak dataset dan melakukan deteksi pada citra wajah yang menggunakan masker dengan salah atau tidak pada posisinya, serta melakukan deteksi jenis masker apa yang digunakan pada citra wajah tersebut. Dan tentunya lebih banyak pre-processing yang dilakukan seperti data augmentasi. Lebih banyak data augmentasi, seperti itu sih. Mungkin sekian dari saya. Boleh ditutup, Saudara Adit. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Vijay dan Rapi. Mungkin cukup sekian penjelasan yang kelompok kami dapat sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.